Perkenalkan, nama saya Aida Sukses. Saya adalah salah satu sales mobil yang ada di Makassar. Cita-cita saya bisa beli rumah untuk anak kedua saya 1-2 tahun ke depan. Amin, karena anak pertama saya sudah ada rumah. Jadi mohon doa semua untuk anak kedua saya bisa dapat rumah. Amin. Terima kasih. Aida ya? Ya, Aida Sukses. Aida Sukses, ya, Aida Sukses seperti Meriana. Wow, namanya ini sudah doa ya? Ya, jadi begitu Aida Sukses kamu pasti bisa. Oke, 1, 2, 3. Aida Sukses, kamu pasti bisa. Kalian pasti bisa. Apa sih yang mesti kita lakukan untuk menjadi seorang sales berhasil? Langkah apa? Langkah yang kita lakukan itu yang pertama, lakukan oh iya, saya belum cerita tadi itu beberapa penghargaan yang sudah saya peroleh, dan saya sangat bersyukur sekali bisa berada di Mega Putra ini, karena dengan saya ada di Mega Putra segala impian saya itu bisa terkabulkan, terijabah oleh Allah. Impian saya itu apa? Dulunya yang saya masuk di sini tidak pernah punya kendaraan mobil, dari sini saya bisa berhasil beli mobil, gonta-ganti mobil, alhamdulillah. Handphoneku itu hari astaga masih biasa di podong yang itu handphone Samsung, terus ada sales di sebelah itu dibilang Kak Ija, Kak Ija sudah almarhumah. Jadi dia bilang, ih Haida, apa itu HP mu dek? Dia bilang gitu, iya kak, karena kadang tidak ada tidak ada piwanta kok. Gajiku di terakhir saya punya salary di di Honda itu 750.000, dan saya sangat syukuri itu. Penghasilan pendapatan dengan insentif itu saya bisa dapat kurang lebih 4-5 juta. Tapi dengan itu, padahal dulu itu saya punya impian waktu ku SMA, bagaimana caranya saya bisa ku naik hajikan orang tuaku. Di sini saya cuma 2 tahun, saya masuk 2009, 2011 itu saya sudah berhasil mengumpulkan rezeki buat orang tua untuk naik haji suami istri ONH plus, malah nggak perlu menunggu sampai bertahun-tahun lamanya ya. Karena di sini makanya saya bilang saya sangat bersyukur karena kedua orang tua saya bisa naik haji karena saya bekerja di sini. Uangku itu yang saya tabung, yang saya kumpulkan buat mereka selama 2009 saya masuk, 2011 itu sudah ada nih uangnya, tapi waktu itu ONH plusnya bilang belum bisa berangkat karena nggak keluar visanya. Di 2012 baru berangkat, tapi itu sudah lunas gitu di 2011. Jadi teman-teman juga bisa gitu. Langkah apa yang saya di sini saya bisa menaik hajikan orang tua saya, suami istri ONH plus. Dulu itu dia 1 orang 75 juta, jadi 2 orang 150 juta. Aku kumpulkan, aku tabung uangku untuk mereka. Karena memang niatku itu dari SMA. Saya memang minta sama Allah, ya Allah mampukan kak untuk menaik hajikan kedua orang tuaku. Mau kak mereka naik haji, mau kak mereka lihat mereka senang begitu. Dan itu memang kita hidup, saya sudah tahu nih dasarnya tidak ada apa-apa, kita sudah terlahir istilahnya berkekurangan. Sudah bukan kak hidup berkelimpahan difasilitasi oleh orang tua, tidak. Tapi karena saya ada impian, saya ada target, saya belajar dari orang lain bagaimana langkah orang lain untuk bisa sukses. Nah begitu caraku. Saya tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang berbau negatif. Karena kenapa? Ibarat buah ini banyak dipajang, satu saja buah busuk dia bisa menyebar ke kemana-mana. Jadi itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kita cari teman yang positif. Itu juga akan, kalau kita positif, dia magnetnya itu akan ke kita, Ji. Kita tidak perlu susah-susah ini. Dulu saya berteman dengan banyak mafia, dalam arti mafia mobil nih, customer ketemu ini, jatuh bangunnya itu kayak jualan mobil, disikat kanan kiri, sama sales tabrakan apa itu, semua sudah saya alami begitu. Tapi dengan itu saya belajar, saya evaluasi diriku, saya mencoba lebih wise lagi, lebih bijaksana lagi. Oh iya, seperti ini, mungkin karena begini, mungkin karena begini. Ya selalu saya mau berbaik sangka ke orang. Ya selalu saya mau berbaik sangka sama Allah. Oh ya,
Karena gini, akan kelihatan gitu orang yang mau jahati kita, tiba-tiba dia akan mundur sendiri. Tapi orang yang baik itu semua akan datang dengan kita. Itu kalau kita lebih ya setiap langkah yang kita lakukan kita libatkan Allah di dalamnya, insya Allah semua perjalanan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani itu akan lebih mudah, lebih teratur, lebih damai hidup kita kayak gitu. Iya. Jadi itu ya tadi yang pertama, untuk kita menjadi sales yang berhasil itu rencanakan dulu barang apa yang akan kita mau jual hari ini. Kita sudah tahu produk yang kita miliki itu misalnya mobil Suzuki. Nah, start awalnya ini mobil apa yang akan kita mau jual hari ini, begitu. Mobil apa? Oh iya, jadi kita better manage itu apa-apa yang kita lakukan. Tidak asal bilang, yang penting aku sebarang nih saja brosur begitu atau broadcast mak saja sembarang mobil, tidak. Kita mobil apa nih yang lagi promo? Misalnya, saya mau tawarkan produk Suzuki. Suzuki apa? Suzuki New Carry yang lagi banyak toh mobilnya. Harus kita lebih tahu kondisi stok ini seperti apa. Kita pelajari dulu stok. Oh iya, banyak New Carry. Setelah kita tahu produk apa yang akan kita jual itu New Carry, kepada siapa ini yang kita mau pasarkan? Harus ada target pasarnya. Kita tidak asal sembarang kasih brosur ke orang, broadcast ke orang, tidak. Tapi kita tahu pangsa pasarnya, marketnya di siapa. Oke, kita sudah tahu pick up New Carry ke siapa? Ke pedagang, kalau kita ke area toko bahan bangunan, ke banyak, ke hasil bumi, hasil laut, kemudian kontraktor barang campuran, gas, galon, kan banyak. Kita ke pasar kan di situ banyak pedagang, full miss itu pedagang banyak. Setelah kita tahu produk yang akan kita jual dan kita pasar, tidak mungkin dong kita New Carry itu kita mau pasarkan ke Citraland. Ada nggak di situ kita lihat pedagang-pedagang yang sekiranya ini? Nggak mungkin kan kita mau pasarkan ke mana ya? Ya yang harus jelas gitu. Oke, saya mau pasarkan di sini, tahu mak ini targetku. Nah, sekarang lagi tugasnya apa? Kapan itu kita mau pasarkan? Besok deh, lusa deh. Kira-kira kapan? Kira-kira Pak Akmal, kapan kita mau pasarkan itu produk yang akan kita jual? Nah ini New Carry kita mau jual. Kapan kita mau jualnya? Ini, ya betul sekali. Saat ini. Lepas semua ini training, oke, saya akan pasarkan New Carry. Kita fokus ke satu kendaraan New Carry. New Carry itu kita broadcast, kayak gitu. Jadi kan kita sudah tahu nih mobil yang akan saya lakukan itu, kita tahu dulu produk knowledge-nya itu barang apa saja yang menjadi kelebihan ini barang. Oh ini New Carry, kalau misalnya dia di compare dengan produk kompetitor sekelasnya itu kayak bagaimana. Kita mesti tahu juga pembandingnya kita harus tahu itu semua. Karena kalau kita bertemu dengan berbagai macam karakter customer yang senang dengan produk non Suzuki, kan bisa kita tahu nih. Walaupun kita menjelaskan ke mereka bukan dengan bukan dengan menjelekkan produk mereka, tidak. Tapi apa yang menjadi kelebihan produk kita jelaskan. Oh ya Pak, New Carry itu Pak, penjualan nomor 1 senasional. Berdasarkan apa? Data Recall Samsat. Nah, nih kita lihat, kasih informasi. Nah, dia juga Pak dapat penghargaan. Kan ada itu yang biasa di broadcast oleh trainer kita bahwa dia dapat penghargaan sebagai pickup terbaik, ya kan, dalam ajang otomotif award. Itu sampaikan. Kayak sepele sih sebenarnya, tapi kalau kita dengan menjelaskan itu, kita juga menjelaskan dengan kondisi yang memiliki aura bahwa kita ini hidup kayak begitu, bukan kita ada Pak barang jadi ini. Tapi kita bisa apa sih istilahnya, kalau kita telemarketing itu di telepon mendayu-dayu gitu kan. Kalau perempuan itu paling mudah menggombal customernya. Laki-laki ada juga beberapa triknya, caranya. Nah, caranya seperti apa? Itu PR-nya kita pelajari itu kayak begitu. Gunakan tutur bahasa yang baik dan benar sehingga customer bisa paham apa yang kita jelaskan, kelebihan apa yang kita jelaskan gitu. Karena begini, kalau kita mau fokus dengan persaingan harga untuk sesama internalnya kita, sesama sales yang ada di sini, itu nggak akan pernah bisa selesai. Karena begini, kita punya kolam besar, bukan kolam kecil. Jangan menjual ke itu saja.
Oke, di sini kita sudah tahu nih banyak nih yang layani nih nasabah. Kita coba berpindah ke kolam yang lebih besar, atau kita pindah ke bukan kolam, pindah kita ke sungai, ke danau atau lautan kan? Di mana kita bisa memancing seperti itu. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi sales yang handal? Kan tadi kita harus tahu dulu, lakukan tentukan dulu produk yang akan kita mau beli, kepada siapa, kapan kita mau pasarkan itu kan kita sudah tahu. Dan yang kedua itu the first impression, pertama kali ketemu dengan nasabah, lakukan kita ketemu dengan customer, otomatis kalau dari pakaian kita nggak rapi, aroma tubuh kita ada BB-nya, orang kan nggak nyaman juga. Tapi kalau kita wangi, terus ketemu orang punya wajah yang sumringah, ya kan, bukan dengan kusam kusut atau kayak bagaimana galau ini, aduh kesampingkan itu. Oke, kita punya masalah rumah tangga di rumah, ya kasih masuk, buka mie dulu lemari, taruh mie itu di situ, nanti tutup kembali, pulang nih. Tapi kalau kita bertemu dengan orang, kesan pertama itu begitu menggoda, ya kan, kayak Alex kan, pas ketemu dengan nasabah dia tuh ya enak, adem juga ini, oh ini nih sales yang cocok, oh saya loh Winda yang cocok untuk Bapak, percayakan kepada saya menjelaskan produk yang akan saya jual, kayak gitu. Oke, kayak misalnya balena kita ketemu dengan orang balena ini. Nah itulah kita pelajari di sini, ada namanya berbagai macam karakter customer kan, ada tipe puasa, tipe gaul, tipe apa, dipelajari sama Pak Ula dengan Pak Rustam. Nah ini kita coba cari tahu. Oke. Setelah itu apa lagi yang harus kita lakukan? Lakukan promosi. Promosi itu mana saja? Ke siapa kira-kira? Ke banyak promosi. Kira-kira kita lakukan promosi kemana Pak Nasrullah? Dulu itu pada saat saya menjadi sales itu ke orang-orang terdekat dulu, teman keluarga. Jadi lingkaran terdekat dulu ke kita, menyusul ke lingkaran keluarga dari situ. Betul. Kita di lingkungan kompleks mungkin. Setelah itu ya baru meluas ke jaringan-jaringan yang memang kita kenal, seperti itu. Ya betul sekali. Salah satunya itu. Kemudian ditambah lagi dengan Pak Emil, kira-kira apa? Kan tadi Pak Nasrul sudah menjelaskan bahwa kita akan tadi apa? Mulai dari orang terdekat, keluarga. Nah, kalau kita Pak Emil, langkah apa yang kita lakukan? Beriklan. Ya beriklan, lakukan promosi ke siapa? Ke mana aja? Ya ke misalnya ke apa? Teman atau ke grup. Nah itu kan tadi sudah dijawab. Biasanya kita promosi dalam bentuk apa? Daerah-daerah. Ke daerah-daerah, canvassing begitu Pak ya. Kita lakukan promosi dengan canvassing, iya. Tapi begini, kalau kita canvassing itu agak lebih setengah mati. Sekarang kan sudah era informasi. Kalau kita era informasi itu percepatannya lebih cepat, ya kan? Kalau era informasi sebenarnya ada yang lebih mudah. Lebih mudah kan, Bapak punya Facebook kan? Ya, pasti kan di Facebook Pak. Itu Facebook, kita bisa maksimalkan pertemanan itu 5.000 loh. Lumayan, dari 1.000 saja kita punya teman, satu yang kita dapat closingan situ, kenapa tidak gitu kan? Nah, berteman dengan orang, kita berteman, kita lihat, kita jangan berteman, pas mau tag tambahkan teman, pas gitu dilihat profilnya, bekerja di PT Cinta. Mencari cinta sejati. Cinta sejati, gitu kan. Dia lihat profilnya orang, dia ada chance nggak ini untuk beli kendaraan sama saya gitu. Jadi juga kita mau berteman dengan ABG, anak mahasiswa yang cantik gitu kan, bagaimana untuk lebih mudah? Paling gini dia nggak bakalan bisa closing mobil kan, Bapak closing wanita begitu, ya toh? Iya begitu. Oke, salah satunya di Facebook. Terus di mana lagi Deng Rala? Display. Oke, display betul. Biasanya di mana Ki ya? Di pasar-pasar. Ya betul. Dia kan ada sales point itu. Biasa dibikinkan Ki sama SP Vita, toh? Ya. Nah itu dilakukan, salah satunya kita lakukan promosi dengan bisa dengan pameran, entah itu di mall atau di pasar atau di kan kayak kemarin itu ada yang saya dengar di Alfamart, Indomart, yang pusat ramai orang di mana di situ. Selanjutnya Pak Aswar, bagaimana Bapak melakukan promosi kemana saja? Kemarin itu Bu, kami jalankan pertama kalau hari Jumat itu kampasan ke pasar Bu. Jadi betul. pas Jumatan kita Jumat di masjid Bu, sambil display.
Oh iya, nah itu juga bagus. Ya kurang lebih hampir sama dengan Dengrala di. Kemudian dilanjut lagi dengan Bapak Akmal, di mana Ki biasanya kalau kita sendiri pribadi? Kalau saya senang display. Display. Jadi sambil menunggu customer, sambil WA, di sambil memasarkan di Facebook, di sambil cek ya customer kemana yang bertanya. Oh ya betul, ya cocok juga. Oh ya kurang lebih hampir mirip dengan Pak Nasrullah, Dengrala, Tawadi. Ya kalau Mbak Caca sendiri di mana? Jadi ini triknya nih semua nih. Oh iya, satu ada di keluarga, satu ada yang ambil ditulis Ki. Itu yang kita lakukan. Ya percuma kita tahu, tapi kalau langkah yang kita tempuh nggak ada, ya sama aja nih, nggak bakal bisa closing, benar nggak? Iya. Terus kita Mbak Caca di mana Ki biasa? Biasanya di sosmed. Ya di sosial media seperti apa? Facebook itu marketplace. Iya. Terus apa lagi? Instagram, IG, betul. Kan IG bisa bikin toko kan? Kita bikin toko di situ. Terus apa lagi? Dan passing sih biasanya kalau pergi survei kan dia fingernya juga Singgah lagi, dia tahu. Nah betul sekali juga. Nah kalau Mbak Winda sendiri selama ini ngapain aja kalau mempromosikan? Saya tuh kan sosial media memang kewajiban nih sosial media. Biasa kunjungan lain customer yang RO yang sebelumnya. Iya. Sebelumnya kita dari mana? Saya di Toyota. Oh Toyota Diki. Jadi ada nih memang basicnya. Lebih bagus kalau sudah ada basic. Jadi kan untuk Toyota itu kan sangat mudah kita jual. Lebih-lebih kalau untuk Suzuki, customer tak yang di Toyota kita bisa tarik ke Suzuki kan lebih gampang gitu. Iya. Jadi dia lebih banyak mengelola database. Nah, kalau teman-teman yang ada di sini punya database, jadi banyak hal yang kita lakukan. Kita bisa di Facebook, IG, Twitter, ya kan, e-link. Bisa juga promosikan di koran-koran online kan ada Tribun, ada Fajar. Kita juga bisa promosikan situ banyak link. Kita berteman, minta database-nya semua perusahaan yang kita kenal channelnya. Minta satu perusahaan misalnya kejaksaan, di kejaksaan ada 50 orang, 60 orang satu ini, itu chance-nya lebih ini kan. Di pengadilan tinggi misalnya, di perusahaan mandiri, mandiri banyak, di perusahaan BCA banyaknya itu nasabahnya semua pengguna bank ada di situ ya kan. Iya, nah bisa. Seperti itu. Tapi itu lagi kembali tekun Ki. Ya percuma kita punya database, tapi kalau tidak ada di langkah yang kita lakukan ya sama aja. Bagaimana caranya bisa closing kan? Iya banyak Ki. Kita juga bisa maksimalkan salah satu, nambah saja dari semua teman-teman. Kita bisa manfaatkan lewat YouTube juga. Seperti saya memang masih baru belajar. Lagi kejar 4.000 jam time. Sudah mungkin subscribe punya aku Gang. Di situ juga. Penjualan kita bisa contek itu Edi Gunanda yang punya cabang Ciputat itu, yang biasa kalau kayak buletin setiap bulan itu dia selalu muncul, dia jual 21 unit itu all semua dari YouTube. Nah harus kita belajar tingkat trust kepercayaan nasabah ke kita itu akan lebih cepat kalau kita menggunakan video dibandingkan gambar. Jadi kita ngomong, nasabah itu lebih percaya kalau kita bicara lewat video. Oke, saat sekarang ini dia belum, nanti. Tapi kapan lagi muncul video ini? Ya kan? Lewat video, lebih mudah pemahamannya. Oh, kayak gini. Orang kita kan bisa review mobil, kan? Kan seperti tadi yang saya jelaskan di awal, kita bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Bagaimana sesuai dengan passion yang ada di sini. Ya kan? Passionnya kita kayak bagaimana? Ya harus berani Ki bicara. Saya dulu pemalu Kak, nggak berani Kak ngomong di belakang Kak kalau ini. Tapi sampai kapan? Saya ini ditarget, dikejar waktu sama kantor, sebulan harus jual segini, belum lagi target impian pribadi yang harus saya kejar. Tahun ini dulu saya pernah punya rumah. Oke, saya punya rumah, saya mau rumah ini harga yang saya ini hampir mendekati 1 M. Tapi alhamdulillah Allah kasih, saya bisa berhasil dapat rumah itu harga 700 juta. Kurang lebih saya itu hari lewat bank ketinggian bunganya, saya nego sama pemiliknya China. Bos, saya bisa dibeli rumah tak. Kita kasih ke ini rumah 6,5, enggak apa-apa. Kalau bos memang mau kasih saya 700, saya bayar, tapi saya cicil di bos. Toh juga nggak kena. Itu orang biasa bilang riba dan segala macamnya kan. Oke, bagaimana bos? Mau Jaki? Bilang, dia mikir,
Ya kalau rezeki nggak bakalan lari kemana. Saya sudah nih, saya tinggal nih. Ini tiba-tiba ditelepon, oke kita deal 700. Oke, bagaimana perjanjiannya? 23 bulan saya cicil di dia. 23 bulan, nggak sampai di 23 bulan. Sisa 6 bulan itu sudah lunas. Sisa 6 bulan kreditku di dia, Avalis Jakarta dengan dia lunas nih. Karena saya memang punya target. Oh tidak. Jadi misalnya gini, kita target hari ini jual 1. Bagaimana caranya kita bisa jual 2, jual 3? Ya kita lihat orang yang tahu berteman Ki. Ya apa itu yang dia bikin itu dia? Oh begitu. Nah kayak yang saya bikin awal pertama kali saya bekerja di Suzuki itu Februari 2009. Ini ada nasabahku, Dr. Wahyu S. Bowo. Dia baru deal ini saya kenal dia tanggal 3 bulan 2 2009. Tapi saya follow up. Ini kalau yang sudah saya stabilo itu jadi. Nih stabilo jadi. Nah, itu akhirnya dia DO di 15 bulan 9 2009. Berarti itu kurang lebih Februari 9 ke 2, berarti 7 bulan saya follow up, ini baru closing. Ada malah yang alhamdulillah seperti Sarindah Perdana, dia sudah 13 unit ambil mulai 2009. Di tahun pertama dia jual Grand Vitara, terus di tahun kedua dia beli Grand Vitara, di tahun kedua Grand Vitara lagi lewat Oto 4 tahun, di tahun ketiga dia beli lagi Grand Vitara, di tahun keempat di 2 tahun setelahnya dia beli untuk usahanya dia New Carry sampai sekarang. Malah terakhir dia mau bosan nih dengan R3 karena R3 nya sudah 3 untuk marketingnya. Terakhir dia minta tolong sama saya produk kompetitor sekelasnya R3, dia minta bantuan juga ke saya, padahal sebenarnya dia bisa. Nah itu tadi yang kita maksud, trust, kepercayaan kita jaga. Jadi produk apapun sampai sekarang, sampai detik ini pun banyak nasabah saya yang closing motor. Janganlah jauh-jauh mana itu HP-ku tadi. Ini kok anaknya nih sekarang yang pegang ini motor. Kemarin saya dapat komisi 500.000 jual motor. Nggak percaya, masih dia percaya itu orang. Ini bos Arnold, saya dapat komisi nih. Mana itu? 1 jam, saya dapat komisi 500.000. Iya di Barombong Ki. Jadi itu harga motor 13 juta, dia nego 12. Bos, berapa kamu kasih saya? Dia bilang, 1 juta Bu Aida. Bilang, oke, 13 ya, deal 1 juta, iya. Tapi akhirnya deal di 12.100. Tapi karenanya minta di pajaknya ini. Bagaimana Bu Aida? Jalan ya kasih nih. Dapat 500.000 1 hari. Tapi selama Kak jadi sales motor dari 2008, sekarang sudah 2013 tahun orang masih percaya saya closing motor loh. Alhamdulillah. Siapa sangka saya cuman modal, Bu Aida cari kamu motor, telepon ini mana motor mau kasih Kak, kirimkan Kak. Ya modal jadi makelar Jin. Ini motor, ini yang dia pilih tandain itu yang dia pilih. Ini 2 dia pilih laku mini, ini sisa ini. Ini showroom di Pangkep. Ini dipangkep ini showroom, bos. Bisa nggak kamu bawain saya ke sini? Bawa itu motor di daerah Sungai Sadang, rumahnya orang situ. Bisa Bu Aida, oke. Bawa ke sana. Saya di sini aja Kak. Cuman modal-modal begitu, dapat makin rezeki 500, siapa misangka. Nah saya rasa teman-teman bisa melakukan hal yang sama karena itu sebenarnya sangat mudah, dibutuhi kecepatan, lebih fast respon, jadi kayak slow respon. Baru nih ada yang WA, aduh males kok apa nih itu daftar harga apa nih yang mau aku kasih, aduh kayak panik sendiri, aduh yang mana